Dan pemirsa, kita jelang informasi top news yang pertama dari dalam negeri. Setelah pada tahun ini memang kita ketahui naik sebesar 8% gaji para aparatur sipil negara atau ASN dipastikan akan mengalami kenaikan pada tahun depan. Ya, rencana kenaikan gaji untuk tahun 2025 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, kenaikan gaji ASN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Pemerintah berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi serta adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya itu, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui berbagai insentif seperti pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN. Belanja pegawai pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pada tahun anggaran 2024 saja alokasi belanja pegawai mencapai 484,4 triliun rupiah, meningkat 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang tertinggi. Dokumen KEM PPKF juga menyoroti peningkatan signifikan dalam belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Dan kita beralih ke informasi atau top news selanjutnya, di mana memang kita ketahui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan aturan baru yang mengatur proses penagihan utang bagi penyelenggara pinjaman online peer-to-peer atau P2P lending. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen sebagaimana tertuang dalam peta jalan lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Gusman, setiap penyelenggara P2P lending diwajibkan untuk secara jelas menjelaskan prosedur pengembalian dana kepada para debitur. Selain itu, penyelenggara dilarang keras menggunakan ancaman, intimidasi, atau unsur diskriminatif dalam proses penagihan. OJK juga membatasi bunga pinjol yang akan tentunya disampaikan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari, berubah dari penetapan maksimal bunga harian pinjol oleh AFPI sebesar 0,4% per hari. Untuk sektor produktif, dendanya diatur mencapai 0,1% per hari pada 2024, denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Sementara untuk debitur nantinya hanya boleh meminjam maksimal di 3 pinjol. Aturan ini juga mengatur waktu maksimal penagihan hingga pukul 20.00 atau jam 8 malam waktu setempat. Dan seperti yang kita ketahui, pasal 306 dalam undang-undang tersebut menetapkan sanksi tegas bagi pelaku usaha sektor keuangan yang melanggar aturan dalam penagihan termasuk pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 250 miliar rupiah. Baik pemirsa, kita akan beralih ke informasi top news selanjutnya, fenomena bumi berputar mundur. Tahukah Anda bahwa ada temuan yang menunjukkan bahwa bumi sempat berhenti berputar, bahkan berputar mundur? Ya, temuan ini muncul dalam jurnal Nature Geoscience mengenai fenomena mengejutkan yang terjadi di inti bumi. Ilmuwan dari Universitas Peking, China melaporkan bahwa inti bumi yang terdiri dari lapisan luar cair dan padat mengalami perubahan rotasi yang signifikan dalam skala dekadel. Tim peneliti dipimpin oleh seismolog Yi Yang dan Xia Tong Song menggunakan analisis gelombang seismik untuk mengamati perbedaan dalam bentuk gelombang dan waktu tempuh sejak tahun 1960-an. Temuan mereka menunjukkan bahwa sebelum tahun 2009, rotasi inti bumi sedikit lebih cepat daripada permukaan dan bagian mantel. Namun sekitar tahun tersebut rotasi inti bumi mulai melambat bahkan berhenti sesaat sebelum akhirnya berputar ke arah yang berlawanan. Para peneliti menghubungkan fenomena ini dengan perubahan kecil dalam pengamatan geofisika di permukaan seperti perubahan panjang hari dan medan magnet. Ini juga berdampak pada waktu yang dihabiskan bumi untuk berotasi pada sumbunya yang dirasakan oleh manusia sebagai fluktuasi panjang hari. Menurut penulis studi, fluktuasi rotasi inti bumi ini berkaitan erat dengan interaksi kompleks antara berbagai lapisan dalam bumi.
Masih dalam Top News, kita beralih ke informasi selanjutnya. 10 kota paling layak dihuni. Ya, laporan yang dirilis oleh The Economist menunjukkan ibu kota Austria, Vienna, kembali mendominasi sebagai kota paling layak dihuni menurut Global Livability Index 2024. Lantas, apakah Jakarta masuk dalam 10 kota paling layak huni ini? Ya, menurut laporan bertajuk Global Livability Index 2024 yang dirilis pada bulan Juni tahun ini, ada 10 kota yang paling layak huni di bulan Juni ini. Tepatnya dalam laporan yang baru dirilis pada Juni untuk tahun 2024 ini, dari 173 kota di dunia berdasarkan 5 aspek kunci, termasuk stabilitas, lingkungan, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Vienna telah mempertahankan prestasinya selama 3 tahun berturut-turut, di mana Vienna mencatatkan nilai indeks luar biasa mencapai 98,4 dengan poin yang sempurna untuk stabilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sementara 93,5 poin untuk lingkungan. Kita beralih ke posisi yang kedua, ada Copenhagen di Denmark yang mengikuti dengan nilai 98 sebagai kota yang paling layak dihuni. Dan deretan nama-nama lainnya mengikuti 2 kota sebelumnya, ada Zurich di Swiss menduduki peringkat ketiga dengan skor 97,1. Sementara di kota-kota di Australia juga tampil gemilang dalam daftar ini seperti Melbourne hingga Sydney dan juga sejumlah deretan yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Sayangnya Jakarta tidak masuk dalam 10 besar kali ini. Namun prestasi kota-kota lain dalam daftar ini memberikan gambaran mengenai standar hidup yang tinggi di kota-kota terpilih.